Saya akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Walaupun di medsos gitu kan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh Ed pada Suka TV di Family Tree. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Nih. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Jadi hasil tes YDNA Haplogroup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogroupnya adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suka TV, tes YDNA sudah kami gelar. Ada peserta kurang lebih 10, termasuk juga salah satunya adalah Habib Agus Arsal Al-Habsyi. Apa kabarnya Habib? Alhamdulillah masih hidup. Saya berkunjung lagi ke beliau ke sini untuk menyerahkan hasil tes YDNA. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Habib atas partisipasinya. Luar biasa ini dinamika tentang persoalan nasab, kemudian juga bergulir terhadap tes DNA, dan Habib adalah salah satu yang aware terhadap atau responnya positif terhadap masalah ini. Begitu ya Habib ya. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Walaupun di medsos gitu kan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh Ed pada Suka TV di Family Tree. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Ya. Nah, iya. Oh ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga, pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak aneh gitu kan ya. Jadi hasil tes YDNA Haplogroup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogroupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Iya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya, dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu ya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata banyak orang yang mengaku Sayyid ini atau yang berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogroup yang berbeda-beda. Ya. Ya, seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan, keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Iya, Saudi Arabia ya J juga. Iya. Terus Yahudi Ashkenazia juga J. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu keturunan daripada Nabi atau tidak hanya dengan menetapkan haplogroup. Termasuk juga misalnya G ini juga banyak pihak yang ternyata J di kalangan Sayyid juga yang mengirim data mereka itu juga ternyata ditemukan banyak juga yang J. Bahkan juga ada O, misalnya teman-teman dari Wali Songo misalnya. Saya ketemu langsung beberapa orang, misalnya kayak Haji Ali Badri dan kawan-kawan itu ada 100 orang yang tes. Dan kemudian hasilnya juga
Oh, Oh. Iya. padahal silsilah mereka semua kan lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap ke ini ya artinya jalur. mereka punya database yang cukup bagus lah dari keturunan-keturunan para Wali Songo itu. Iya, iya, iya. Hanya ternyata hasil ini tidak konsisten ya, tidak konsisten. Jadi kita lihat bahwa ilmu ini yang khususnya berkenaan dengan apalagi haplogrup ini masih berkembang. Oke. Ya, masih iya, berkembang. iya, Jadi iya. kita masih perlu waktu. Ya. Saya kira tapi tidak lama lagi ya. Karena saya percaya Imam Mahdi udah dekat. Iya. Dan semoga Allah menyegerakan kehadirannya. Karena nanti semua masalah-masalah ini akan selesai. Ya, baik. Ya, seperti yang beredar lah. Catat juga bahwa saya bukan ahli DNA atau YDNA, bukan pakar, ya cuma membaca itu ya. Ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa yang haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Nah, kemudian ini kan masih ini ya, masih terus berkembang, masih ada perdebatan. Nah, kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Habib Agus Arsal Al-Habsyi mengatakan bahwa ya mungkin Al-Habsyi, kalau Al-Habsyi berarti semua G ya, Bib ya? Ya, kita belum tahu. Ada beberapa keluarga juga lagi tes. Kita masih tunggu hasilnya. Nah, ya, kita masih tunggu hasilnya lagi. G itu ya, kebanyakan G seperti yang dikatakan Habib Agus ya, itu menjadi sebuah dialektika ilmiah. Mungkin nanti para pakar yang akan meriset gitu kan ya, akan melihat gitu kan ya. Ini fenomenanya seperti apa? Iya, ya Habib ya. Jadi biar nanti para pakar tentang yang expert di bidang DNA itu melihat fenomena hasil tes YDNA ini. Nah, kemudian begini Bib, memang ini menjadi sebuah polemik ya, masalah nasab ya. Sudah sangat mafhum itu ya, ini polemiknya. Nah, Habib sendiri melihat bagaimana nih? Ya, saya lihat ini kan termasuk ilmu yang sedang berkembang ya. Ya. Artinya ini sedang, ya tentu banyak riset yang sedang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbaru di bidang ilmu DNA ini, sehingga ya kita sebagai seorang yang harus bekerja harus percaya kepada ilmu, tapi kita juga tahu ilmu ini kan ada juga prosesnya ya. Ada yang dulu kita yakini benar ternyata salah, bisa saja itu terjadi. Ya kayak dalam teori di fisika pun dengan munculnya teori kuantum, teori Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg, teori Einstein tentang relativitas itu menyebabkan sejumlah teori-teori klasik di bidang fisika itu menjadi terbatas, ya kan? Bukan sama sekali salah, tapi ada keterbatasan karena teknologi pada waktu itu belum mencapai satu, sebagai alat kan itu kita tergantung teknologi. Dengan kamera yang semakin canggih kita bisa melihat lebih detail sampai kepada elektronik, apalagi mikroskop. Kita bisa memandang lebih jauh dengan apalagi teropong yang luar biasa. Dan itu kan berkembang terus dan data juga bertambah yang mana semua itu akan melengkapi. Jadi kita juga harus menghindari suatu kesimpulan yang tergesa-gesa sehingga kemudian memastikan wah ini bukan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, yang nggak bisa. Itu karena yang namanya DNA atau ilmu genetik ini juga tidak berdiri sendiri. Dia perlu data yang lain, termasuk database tentang silsilah keturunan dari masing-masing kelompok. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan kita juga tidak memungkiri bahwa perubahan genetik itu bisa terjadi sewaktu-waktu karena ada mutasi. Ada mutasi. Haplogrup dari keturunan Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Sedangkan Habib sendiri ini apa namanya, G ya? G berapa Bib itu? GM 201. Nah, ini
bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini Habib ini bukan secara biologis gitu ya, bukan keturunan dari Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana, Habib? Ya itu kan tergantung sudut pandang dan paradigma Anda pakai. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu sesuatu yang, ya itu kan mesti dibuktikan lagi secara saintifik. Ya kan? Karena seperti Profesor Dr. Ahmad Utomo dari Yarsi, ya kan? Dia kan spesialis genetik. Dia mengatakan tergesa-gesa itu memutuskan seperti itu. Karena banyak data yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya zuriat Nabi itu J. Karena kita temukan ada J1 ya, itu ya. Ada O. Jadi tidak bisa disimpulkan secara tergesa-gesa. Jadi kita jangan ngomong hakul yakin di situ. Kalau sekedar ilmu yakin pun juga masih dipertanyakan. Apalagi bicara ainul yakin. Apalagi di atasnya hakul yakin. Itu kan level paling tinggi, paling sempurna dalam keyakinan itu hakul yakin. Tapi hakul yakin pun iblis tuh hakul yakin tapi kafir juga. Ada yang disebut lagi lebih tinggi kamalul yakin. Nah itu kita akan lihat. Jadi memang saya pribadi sih ya tidak mempermasalahkan, karena saya juga dididik dari kecil untuk tidak melihat keturunan ini sebagai tolak ukur. Kata Nabi kepada Fatimah ya radhiyallahu anha, beliau dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Tes ini tidak terjamin 100%. Karena nanti juga ada tes yang lain lagi yang kita akan lihat. Terus keputusan, kesimpulan juga terjadi keragaman dalam kesimpulan. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Tapi mari lihat ini ilmu sebagai ilmu yang sedang berkembang. Kita tunggu datanya lebih lengkap, nanti kita bisa buktikan. Kata dari family tree sendiri bilang sama teman-teman kayak Kiai Ali Badri, karena ada perbedaan, ada keragaman dalam proses ini, Anda berpegang kembali kepada silsilah yang Anda terima dari turun-temurun dari keluarga Anda. Ya, walaupun memang ada yang mengatakan bahwa haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10500, kemudian Habib Agus Abu Bakar Al-Arsal GM201 ini legowo, walaupun berbeda, karena tadi Habib Agus juga mengatakan bahwa yang bilang Sayyidina Ali J juga kan masih perlu pembuktian. Ya baik. Itu kan baru kesimpulan. Baik, kita serahkan kepada pakar YDNA. Ini bisa menjadi sebuah kajian ilmiah. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Bib, terima kasih Bib atas ini. Makasih. Apa partisipasinya? Ya. Yang penting jadilah orang baik. Ya, baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Jangan lihat keturunan. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suha TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.